Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Baik, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mengawali dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di sini ada yang tahu kita akan mempelajari mengenai materi apa? Tidak Ibu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai infak dan sedekah di jalan Allah. Apa ada yang tahu apa itu infak? Saya Bu. Ya silahkan. Infak itu mengeluarkan harta kita Ibu. Oke, beri tepuk tangannya. Baik, infak dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunnah. Berinfak dan mengamalkan sebagian harta adalah suatu yang sangat mulia. Infak merupakan salah satu perbuatan yang amat berkesan dalam kehidupan manusia, dalam mencapai kebahagiaan hidup, baik dunia dan akhirat. Menurut bahasa, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak dalam ajaran Islam sesuatu yang bernilai ibadah, diperuntukkan kepada kemaslahatan umat. Arti infak dalam bentuk yang umum ialah mengorbankan harta pada jalan Allah yang dapat menjamin segala kebutuhan manusia menurut tata cara yang diatur oleh hukum. Lalu selanjutnya ada macam-macam infak dalam Islam. Macam-macam infak dalam Islam terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, infak wajib. Infak wajib merupakan jenis infak yang wajib dikeluarkan agar seseorang yang melakukannya tidak akan mendapatkan dosa. Dengan demikian, maka jenis infak ini harus benar-benar dibayarkan sesegera mungkin. Yang kedua, ada infak sunnah. Infak sunnah merupakan jenis infak yang bisa dilakukan dengan tujuan sedekah. Jadi, secara singkat dapat disimpulkan bahwa sedekah juga termasuk ke dalam kategori infak sunnah apabila berbentuk harta maupun uang. Infak sunnah terdiri atas 2 macam, yaitu infak jihad dan infak untuk membantu orang. Infak jihad merupakan jenis infak yang memang diberikan kepada seseorang maupun sekelompok orang tertentu guna berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang disebut dengan infak untuk membantu orang lain memanglah bertujuan sekedar membantu saja. Yang ketiga ada infak mubah. Infak mubah merupakan jenis infak yang bisa dilakukan namun yang melakukannya tidak akan memperoleh pahala. Jadi jenis infak ini dilakukan untuk sejumlah hal yang hukumnya mubah. Seseorang yang melakukannya memang tidak memperoleh pahala, begitu juga tidak akan memperoleh dosa. Dan yang terakhir ada infak haram. Sangat berbeda dari jenis-jenis infak lainnya. Ini merupakan infak yang sebaiknya dihindari oleh pemeluk Islam. Sebab, infak haram adalah jenis infak yang memang dilarang oleh agama Islam. Misalnya, infak yang dilakukan namun tidak ikhlas, maupun tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal seperti ini justru akan disebut sebagai riya. Riya merupakan salah satu ciri dari orang yang munafik
atau bisa disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Jadi sebaiknya dihindari tentang infak haram ini. Lalu, contoh-contoh infak. Yang pertama, mengenai infak wajib. Contohnya yaitu dari jenis membayar mas kawin. Dalam ajaran Islam, tentunya mas kawin menjadi salah satu syarat mutlak atau syarat sah dari sebuah perkawinan. Yang kedua, ada infak sunnah. Contohnya yaitu, contoh paling nyata dari infak sunnah adalah memberikan sejumlah harta maupun uang kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Tidak melulu harus mereka yang pergi berperang, namun bisa dilakukan lewat cara yang sederhana yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, ada infak mubah. Contohnya, pemberian suatu harta kepada seseorang maupun sekelompok orang guna kepentingan bercocok tanam maupun perdagangan tertentu. Infak seperti ini memang tidak akan memberikan pahala, namun juga tidak akan mendapatkan dosa bagi pemberi. Dan yang terakhir, infak haram. Contoh dari infak haram ini adalah memberikan sejumlah uang untuk pembangunan masjid, namun sebenarnya hanya agar terlihat sebagai orang kaya. Tentu hal seperti ini benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, infak haram ini sebaiknya memang dihindari. Lalu, cara berinfak yang baik. Mengenai infak, ada beberapa cara berinfak yang baik dan dianjurkan untuk dilakukan agar infak yang dikeluarkan berada di jalan Allah. Yang pertama, tentu ini adalah hal yang penting, yaitu niat yang tulus. Apa saja yang dilakukan dengan tulus dan selalu mengharapkan ridho Allah tentu akan baik ujungnya. Yang kedua, ada berinfaklah dengan harta yang halal. Segala sesuatunya tentu harus dilakukan, didapatkan, dan digunakan dengan cara yang halal. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak mengungkit infak yang diberikan. Sudah seharusnya seseorang tidak mengungkit kembali hal-hal baik yang telah dilakukan, termasuk dalam berinfak. Ini dilakukan untuk menghindari riya yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada dalil Al-Quran yang berkaitan dengan infak pada surat Al-Fajr ayat 15-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18 yaitu menjelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki,
Mereka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti ini, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah ia bersabar, tanpa menyalahkan siapapun, dan mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang yang melimpah. Selanjutnya, apa ada yang tahu apa manfaat dari infak? Udah Ibu. Oke, baik. Manfaat berinfak yaitu akan membuka rezeki bagi kita. Dan manfaat lainnya yang akan kita dapatkan berupa pahala berlipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya, apa ada yang tahu kita akan membahas apa? Materi mengenai sedekah Ibu. Benar sekali, kita akan membahas mengenai sedekah. Sedekah dalam bahasa Arab yaitu sadaqah, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedangkan menurut istilah, sedekah atau sedekah adalah pemberian suatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Lalu ada macam-macam sedekah. Dalam ajaran agama Islam, sedekah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sedekah materi. Sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain. Misalnya, memberi uang, makanan, minuman, atau takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Hal ini pun sangat dianjurkan oleh Rasulullah, dan seseorang yang melakukan sedekah materi akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa. Yang kedua, ada sedekah non-materi. Sedekah non-materi adalah sedekah yang dapat dilakukan seseorang dengan tanpa mengeluarkan materi, tetapi dengan tenaga, pikiran, nasihat, atau sekadar senyum tulus kepada sesama saudaranya, itu juga termasuk sedekah. Dan yang ketiga, ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang tersebut telah meninggal dunia, karena barang yang disedekahkan masih terus dimanfaatkan, seperti menyedekahkan harta untuk membangun masjid, pesantren, pengembangan ilmu, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang bermanfaat. Lalu, ada cara bersedekah yang dianjurkan Rasulullah. Yang pertama yaitu mendahulukan sanak saudara yang membutuhkan. Yang kedua, menyalurkan sedekah kepada kerabat yang sedang bermusuhan dengan Anda. Dan yang ketiga, hanya memberikan barang yang baik dan halal. Dan yang terakhir, tidak berlebihan dan jangan pula bersikap kikir. Selanjutnya, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memberikan sedekah kepada orang lain, yaitu memberikan sedekah secara langsung dan memberikan sedekah secara tidak langsung kepada orang-orang yang membutuhkan.
Sedekah kepada orang lain dapat diberikan secara langsung, artinya dengan menemui orang-orang yang membutuhkan dan langsung memberikan sedekah tersebut. Selain itu, sedekah kepada orang lain juga dapat diberikan secara tidak langsung, artinya sedekah diberikan kepada orang lain yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga resmi dan terpercaya. Urutan pembagian sedekah yaitu yang pertama, sedekah diberikan kepada anggota keluarga. Setelah segala kebutuhan diri sendiri tercukupi, setiap orang sebaiknya memberikan sedekah untuk keluarganya dan orang lain. Sedekah yang diberikan bisa berupa harta atau dalam bentuk lainnya. Dan yang kedua, sedekah diberikan kepada tetangga. Setelah memberikan sedekah kepada anggota keluarga, yang berhak mendapatkan selanjutnya yaitu tetangga. Tetangga berada di posisi kedua setelah sedekah yang diberikan kepada anggota keluarga. Tetangga yang sebaiknya diberi sedekah adalah tetangga yang kurang mampu atau membutuhkan bantuan, misalnya janda atau duda, anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu. Dan bisa juga sedekah diberikan kepada orang lain seperti orang-orang yang mengalami bencana alam, yang mengalami kesusahan dan kesulitan. Dan ada beberapa contoh sedekah. Salah satunya yaitu membangun masjid, membuat buku yang bermanfaat, membangun rumah untuk musafir, mengajarkan ilmu, mewariskan Al-Quran, sedekah air, sedekah minum, bahkan tersenyum kepada sesama saudara pun itu termasuk bersedekah. Selanjutnya ada dalil Al-Quran mengenai sedekah pada surat Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala safa'atun wal kafiruna humud dzalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sekian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Isi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli lagi. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu menjelaskan bahwa tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfakkan hartanya atau bagi mereka yang berpunya di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan pahala pada mereka yang ikhlas melakukannya. Adapun manfaat dari sedekah yaitu yang pertama, merasa bahagia karena bisa berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua,
Sedekah bisa membuka pintu rezeki, bahkan melipat gandakan rezeki yang diperoleh. Dan yang ketiga, sedekah bisa menjadi pelindung dari api neraka. Yang keempat, sedekah juga dapat dijadikan pelindung dari hari kiamat. Yang kelima, mendapatkan banyak doa baik dari orang yang menerima sedekah dari kita. Yang keenam, merasakan ketenangan jiwa, menenangkan hati, dan membuat hidup terasa damai. Selanjutnya, yaitu mendapatkan pahala dari Allah, bahkan berlipat ganda. Dan sedekah bisa menghapuskan dosa di masa lalu. Yang terakhir, bisa membuka pintu surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.